kira-kira. Iya betul. Kayaknya mereka udah gak sabar nih pengen nyaksiin. Ya. Tapi jangan lupa pas kakak-kakaknya udah mulai, kalian mulutnya dikunci ya teman-teman. Nanti kalian bisa apresiasi setelah mereka selesai, oke? Oke. Jangan ada yang ngobrol satu sama lain, oke? Selamat menyaksikan. Masuk kan bareng mereka itu bro. Itu sih masih sesuatu. Gua ganteng bisa ngasih lipstick kok banyak lah bro. Gua ganteng lalu bro. Apa sih? Ibarat jalan keren. Kan casanya nyambung. Aduh, repot banget sih. Nanti juga kesini kali. Masih pagi, Ge. Lu tuh berisik. Ini bebek gua mana? Gak sampai-sampai dari tadi. Apaan sih lu? Babak bebek. Mau makan bebek lo? OMG lah. My honey bunny sweetie. One. Gimana dia gak sampai-sampai dari tadi? Assalamualaikum. Guys. Kayaknya kita kedatangan anak baru. Jadi tolong yang rapi ya. Itu yang bener dong. Cewek apa cowok? Cewek. Kamu habis dari mana aja? Aku cari kamu nih tadi. Dari luar lah. Dari mana lagi? Halo kelas 11. Perkenalkan, nama saya Dinara Zakia. Siapa? Dinara Zakia. Zakia. Lu ngikutin apa gua? Emang nama kita sama ya? Ya kalau gua udah ngomong berarti sama. Lu gimana sih? Emang nama kamu siapa? Udah ngomong. Kan saya nggak tahu. Saya pindahan dari SMA Luar Angkasa. Luar angkasa. Aliennya. Emang ke SMA kan? Pindah ke SMA. Masa nggak beli bajunya sih? Aduh. Hobi saya membaca buku dan mendengarkan musik. Wih, kamu suka dengerin musik? Iya, Aku juga suka nih dengerin musik. Kamu sukanya genre apa? kalau genre sih banyak ya. Saya suka musik rock, Kamu terus musik klasik, asik. dan musik koplo. Katanya suka musik. Joget dong. Iya, Cantik ya. Tidak asik. Apa ngeliatin? Sawah enough. Boleh kamu silakan
Silakan duduk di situ. Duduk di sini. Yes, take a seat. Bro. Gila, itu cewek cantik banget, bro. Iya. Dinara bro. Bentar. Siapa ya, Bro? Masa lu nggak tahu sih? Dinara bro. Oke, bro, bentar, bro. Dinara. Gua yakin, bro, 3 hari gua bisa dapet dia. Gua ganteng gini siapa coba? Tidak bro, berani nggak bro? Apa? Kalau mau dapetin cewek zaman sekarang nih bro, bukan cuma butuh tampan bro, tapi juga mapan. Woi. Bro, itu gunanya kalau mama tapi nggak. Emang kalian gak mau sukses dulu? Hah? Sukses. Fokus aja dulu bersekolah, belajar, berkarya, berprestasi. Pasti banyak cewek yang mau ngejar kalian. Sokul. Jaga image banget. Udah gini aja deh bro. Mending kita taruhan nih. Bos, gas. Yang bisa dapetin dia duluan, Oke. ditraktir di kantin setahun. Gas. Gimana bro? Ikut gak? Nope. Gak suruh sumpah, lu gak suruh banget gak asik. Gua dulu bro. Hai Dinara. Hai. Hari ini cerah ya? Enggak, mendung. Cerah kok. Senyum kamu. Lalu kepala, aku beli baju ya. Nih, gua tunjukin nih. Woi, penonton. Bantuin gua bilang cakep ya. Jalan-jalan pakai batik. Cakep. Pulang-pulang beli durian. Cakep. Gua ganteng, lo cantik. Yuk kita jadian. Jadi orang jangan sok gantengan deh lu. Daripada lu duit itu dari duit orang tua lu ya. Kan? Jembel, cok tahu deh lu. Lu baca. Stop. Kalian depan anak baru langsung aja anak ribut. Caper banget lu. Dinara, sorry ya, mereka berdua memang suka bandel. Iya, nggak apa-apa. Pan masa segaya-gayaan ya. Katanya gak suka. Sendiri yang Kenapa ya? Tidak baru sampai gak usah sok kejadian, sok kegenitan kayak gini ya. Rasanya di sebelah itu cuma makanan dia deh. Adik kita juga. Lihat dong kita. Nengok, makanya nengok. Lagi ngapain sih pakai jaket kan? Hujan salju lo. Ah, rinding. So imut itu dia. Iya, so imut. Dia bisa ngambil hati cocok kita kan. Padahal dari tadi saya diem loh. Diam-diam, kegantengan maksud lo. Diam-diam ngerebutin cowok gue. Diam-diam sok cantik, padahal biasa aja. Makanya jangan cewek tuh, jadi cewek tuh jangan kegantengan. Girls, come on. Bohong. Ah, lo seneng kan dibelain sama cowok-cowok di sini? Ngaku deh. Lo tuh udah 2 kali dibelain. Seneng kan lo? Sawa, Hafifah, enough. Lu bawel. Kamu lebih mirip dia daripada aku. OMG, lo, Beb. Lebih cantik kan aku daripada dia. Not bad. Mereka emang suka begitu ya? Kadang-kadang. Kamu nggak betah ya di sini? Sedikit. Kamu yang sabar ya.
Iya, lo juga yang sabar ya. Ternyata anak baru udah punya teman baru toh. Tidak bisa punya temen ya? Baru tahu gue. Cupu, temenan sama cupu. Cocok kali kalian. Mendingan jadi cupu daripada cabe-cabean kayak kalian. Anak-anak, 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 Anak-anak. kita perkenalan ulang ya. Perkenalan. Nama saya Dinara Zakia. Saya selaku guru BK dan wali kelas kalian yang baru. Mampus. Saya lihat-lihat kalian kebanyakan energi ya. Iya. Kalian suka overacting ya. Iya. Dan kalian emang suka tampil di depan ya. Iya. Kalau gitu, kalian join aja ke teater. Emang di teater belajar apa aja, Bu? Di teater, kita belajar acting yang gak overacting. Kalian belajar empati biar gak jadi pembuli. Dan kalian akan tampil di berbagai pentas yang ada di bumi. Wow. Terus cara joinnya gimana, Bu? Gampang, kalian tinggal kunjungi dan follow Instagram teatersemu.50. Oke, gas. Kalian pada mau kemana? Join teater. Ini ya penampilan kita dari teater semua sama ucapan terima kasih. Lagi. Coba arahin ke sana dulu nanti. Aku nitipin ya. Wah, tunggu ini diberesin dulu sama teman ini. Yang ini. Lagi. Bikin aja ya. Lagi nggak? Semuanya ini yang ada di sini. Dua nih. Ini juga pakai ini. Tiga. Dua nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi sallim walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum
bakalan ekskul Rohis Kak, aku mau nanya nih, kalau misalnya di Rohis tuh kayak cuman ada doang gak sih? Enggak dong, pasti kayak banyak kegiatan lain dong. Apa aja sih kak kegiatannya? Nah, kita ini ada dibagi jadi dua loh teman-teman prokernya. Yang pertama proker harian dan proker tahunan. Yang proker yang harian yang pertama itu ada mentoring. Jadi kalau kita ini kan remaja lah ya, kita punya banyak masalah yang Betul, banget gitu. iya. Kalau kita cerita ke orang tua tuh kayak takutnya di Gengsi gitu nggak sih? Betul, betul. Nah, kita tuh butuh namanya someone to talk. Betul. Kan? Nah, kita di Royce Go ini kalian bisa menceritakan masalah kalian berame-rame bareng kakak-kakak di depan ini, atau kalau mau lebih privat lagi sama pelatihnya. Dan dijamin persen, 100% itu bakal dijamin rahasianya gitu. Terus selanjutnya ada apa aja sih kak? Nah, yang kedua tuh ada yang namanya kajian hari Senin, yaitu setiap hari Senin kita mengadakan kajian dan materinya tuh banyak. Yang minggu tuh beda-beda. Yang pertama ada tajwid, terus yang kedua ada fikih, yang ketiga ada nasib, tauhid, dan terakhir tuh ada tasawuf. Jadi kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan soal ini tuh kalian boleh tuh datang ke Masjid An-Nur setelah sholat asar di lantai yang bawah ya guys. Terus abis itu ada apa lagi kak? Selanjutnya ada keputrian yang biasanya dilakukan di hari Jumat. Iya tuh. Itu kan proker harian. Iya. Kalau proker tahunan tuh apa aja isinya? Nah, jadi di proker tahunan kita tuh ada yang pertama takjil on the road. Nah, kami dari tim Rohis akan menyediakan takjil, dan takjilnya itu nanti kita akan bagi di jalanan. Pasti sangat seru dan sangat bermanfaat sekali kan? Betul, seru banget tuh kayaknya ya. Kak, tapi habis kita bagiin takjil kita buka puasa nggak sih kadang? Iya dong, bukan. Asik banget Ya. Terus yang kedua ada pesantren Ramadan. Di pesantren Ramadan kita akan menjadi panitianya, dan juga kita akan melaksanakan berbagai materi yang sangat seru dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya nggak hanya materi, karena kalau materi juga kan kadang bosan. Jadi di Rohis nanti kita adakan mini atau fun games-nya. Wah, berarti seru banget dong kak. Betul, seru banget. Tapi yang paling penting setelah kita pesantren Ramadan itu kan kita ada namanya buka puasa satu sekolahan ya. Betul, kuat. Karena tahun lalu itu kita seangkatnya 3 angkatan itu kita buka puasa bersama di sekolahan. Gitu. Iya guys, gocap. Jangan lupa join di Rohis Go. Kita tunggu ya hadirannya dari semua. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini ada permennya.
nyanyi doang di sini? Enggak, kita akan memperkenalkan. Teman-teman di sini perlu tahu ya, itu posisinya Ekskul kah? Komunitas kah? sebenarnya ya, Rokris itu nggak termasuk ekskul ya, karena kita tuh nggak ada istilah daftar-daftaran ekskul Rokris itu nggak ada. Jadi teman-teman yang Kristen, baik yang Protestan maupun yang Katolik itu udah termasuk, udah otomatis masuk dalam keluarga besar Rokris 950. Wajib. Jadi nggak ada daftar-daftar, udah langsung masuk aja di. Tapi sebelum kita memperkenalkan komunitas kita ini lebih jauh, kita perkenalkan kita dulu dong. Boleh, karena tak kenal maka tak Sayang. emang ada yang sayang di sini Ki? Ada. Lu dulu Bi, kenalin Aku dulu. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gabriela dan aku bersama Regina, salam kenal semuanya. Ini langsung nyanyi apa kita kenalin dulu di Rokris ada apa? kita kenalin lebih dulu kali ya. Jadi di Rokris itu kan ini kegiatan ini kan berkaitan sama agama ya teman-teman. Jadi kita tuh ada kegiatan setiap paginya yaitu saat teduh pagi. Biasanya itu dari jam 6:30 sampai jam 7. Habis itu kita mulai belajar. Nah selain tiap pagi ada kegiatan saat teduh, kita juga hari Jumat siang ada ibadah dan biasanya itu durasinya lebih panjang, kurang lebih 1 jam. Dan kita ketemu sama pembicara dari luar, keren banget. Kita undang dari luar. Selain kegiatan tiap hari apa aja Bi? Kegiatan tiap hari. Abis itu apa aja proker-proker kita? Oh, kita punya proker 3 wajib. Kita punya proker wajib yang 3, yaitu yang pertama pastinya Natal. Udah kita rayain Desember lalu. Yeay. Terus habis itu apa nih? Dan baru-baru ini juga kita menyelesaikan proker kita yang kedua, yaitu kebaktian Padang untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Habis itu masih ada nih, gak cuma 2 itu doang, lagi ongoing malah. Iya, lagi ongoing, lagi bakal mau terlaksana. Apa tuh guys? Oke, langsung aja kali kita mulai aja ya. Boleh, kita langsung mulai aja ya. Buat teman-teman yang Kristen, kalau lagunya boleh ikut nyanyi, boleh ikut berdiri, boleh gerak ya. Jangan sungkan-sungkan. Itu untuk kakak-kakaknya juga banyak tuh yang ikut. Oke, let's enjoy guys.
Sampai jumpa di Rockris teman-teman. Teman-teman tolong kondusif ya, jangan asik sendiri teman-teman, kan ada yang tampil di depan. Hargain ya teman-temannya yang tampil di depan, jangan ngobrol sendiri sama temennya. Ayo yang belakang tuh yang cowok masih pada ngobrol. Coba fokus ke depan dulu. Dan cewek juga jangan asik sendiri sama temennya ya. Hargain teman-temannya yang tampil di depan.
sampai jam 5. Jadi bagi kalian yang ingin bergabung, boleh hubungi kami di Instagram yaitu Suara50. Terima kasih semuanya. Tes, tes. Kalian mau pakai sensor kan? Iya. Sensornya apa? Terserah kalau bisa. Sabar dulu. Sejam anjir. Sekarang. Gimana sih? Sensornya kapan? Sekarang. Lu sudah sekarang. Tadi dulu. Barang apa ini berarti lu ya? Bobby Matthew sama Fadila. Suaranya bocor. Itu suaranya bocor. Sio. Teman-teman jangan berisik ya, lagi azan di luar. Nanti habis MM kelar perkenalan, kelar promosi, nanti gua sholat dulu bentar ya. Anjay gue di atas. Gue tunggu dulu sini bentar ya. Ntar gue sholat, ntar gue habis sholat. Sini apa? Udah kelar kan? Kagak tahu udah. Paling ya suruh istirahat. Tapi ntar tunggu dari L itu mau langsung beres-beres apa gimana? Abis istirahat tuh langsung beres-beres apa gimana sih? Apa jadi? L, berarti istirahat dulu ya? Udah istirahat?
biasanya ngapain sih Kak? Ngapain ya? Kita tuh bakal explore dunia-dunia media kreatif, mulai dari fotografi, editor, desain, wah pokoknya banyak banget deh. FYI, jadi kegiatan ekstrakurikuler kita ini contohnya mendokumentasi acara atau kegiatan sekolah. Contohnya tuh kayak MPLS ini guys, coba kalian saya dulu sama kamera itu dong. Saya dulu coba semuanya. Itu lah ini Kameranya sama kamera gitu dong. Kameranya di. Saya dulu. Dan salah satu program multimedia tuh gak cuma foto-foto doang, foto-foto kegiatan kalian, kita juga entertaining ada. Yang kalian sempat dengar tuh beberapa hari yang lalu itu ada yang hai di speaker center gitu. Itu tuh namanya program multimedia, namanya Radio 50 FM. Nah, itu beberapa tentang multimedia. Multimedia ini ada banyak divisinya Kak. Mau tahu nggak apa aja? Apa tuh Kak Madu? Multimedia ini ada divisi live streaming, fotografer, sosial media kreatif, broadcasting, dan editor. Betul banget. Terus kita di sini mau ngomong-ngomong doang kan, ngomong ngapain sih Kak? Kita mau nanya-nanya dulu nih, ada yang minat nggak sih di multimedia atau mau nanya-nanya multimedia tuh ada apa aja? Coba cari. Ada nggak yang mau nanya mana? Coba. Apa tuh yang di belakang mau nanya apa tuh? Kalau mau nanya-nanya tunjuk tangan aja ya guys. Kalau nggak nanti bisa tanya-tanya di IG kita. Kita sebenarnya nggak mau banyak basa-basi. Kita juga punya rencana lain nih. Rencananya apa sih Kak? Jadi kita bakal ngundang kalian ke Expo. Ada apa aja sih Kak di Expo M Multimedia ini? Jadi itu kita bakal open booth atau stand-stand gitu yang bisa kalian explore gitu buat kalian cari tahu nih kalian enaknya mau masuk ke divisi apa gitu. Tapi bukan cuma stand-stand doang, kita tuh bakal ada sesuatu yang spesial guys. Apa sih itu sesuatu spesialnya? Kita bakal open photo booth gratis. Sekali lagi. Gratis, gak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalian cukup datang aja ke acaranya dan ikutin alurnya. Habis itu kalian bisa foto booth gratis, gak perlu bayar sama sekali. Itu dari kita. Kapan tuh Kak kira-kira acaranya? Kita bakal gelar acara ini di 18 Juli alias besok pada saat pulang sekolah. Sabar ya guys. Untuk Jadi buat kalian yang mau datang dan ngerasain foto booth gratis, kalian bisa datang ke Sanggar. Terus kalian bisa nanya-nanya di divisi. Per booth itu nanti ada divisinya masing-masing. gitu. Pokoknya besok datang aja ikutin alurnya terus kan foto-foto deh. Tuh. Banyak teman-teman semuanya guys. Terus nanti di foto booth juga kita kayak ngasih fotonya tuh ke kalian gitu loh. Jadi kameranya dipegang kalian sendiri. Kalian yang foto terus kalian ada foto tapi kalian yang foto gitu. Ngerti ya? Jadi nanti kameranya dipegang kalian sendiri, kalian foto sendiri. Kita kasih eksplor kalian. Jangan lewatkan keseruan Expo M50. See you guys. Dadah. Opsi. Gak bu. Ece. Ece dulu. Boleh ke atas nggak? Bentar. Iya mau ngasih pangkat.
Ijo. But before that, let us introduce ourselves. My name is Nieta Zafiera and I am as a narrator. My name is Ibrahim Ramismo as the magical helper. My name is Aidan Ali Kalimullah as villager. My name is Mona Syariani as Timur Mas Mother. My name is Queen Amalina as Timur Mas. And my name is Adam Magdanendra. I will be your second narrator today. My name is Shakira as Killinger. My name is Konfatul Faiza as promotion. And my name is Hoa as part of the promotion. And so everyone, enjoy the show! Once upon a time in a small village, there lived a woman who had a child for a very, very long time. After many, many years of trying, she prayed to the heavens for help. Oh God, how are you still having a child to love and cherish? Videoin buat main pizza ya. I gave your wishes. I can grant you a child. But when she turns 17 years old, you must return her back to me. I agree. I promise to you. Here, take this good number. From it, the much beautiful girl. But remember, when she turns 17 years old, you must return her back to me. You understand? Yeah, I will return her when the time's come. Buto Ijo granted her wish and gave her a cucumber. And soon after, a beautiful girl named Timur Mas emerged. Father, I'm here with a wonderful day. Of course, my dear Timurmas, you always be my greatest joy. As the years passed, Timur Mas grew into a lovely young woman. However, her mother remembered the promise with the Buto Ijo and grew anxious. Oh my God, the day you turn 7 is approaching, Timurmas. Buto Ijo will come for you. Come on, I'm not going here. On the day of the 17th birthday, the giant appeared, demanding his due. Nyalain dulu, nyalain. Bina. Ada ibu nggak? Nyalain. Jangan ngomong gimana. Happy 17th birthday, my dear Timurmas.
With her bravery and intelligence, Timun Mas defeated Buto Ijo, ensuring her freedom. I'm happy that you're safe now, my dear Timun Mas. Thank you, Mom. I will always protect our village. And so Timun Mas lived happily ever after, proving that courage and wit can trip over any challenges. And that's our performance. Thank you for watching Dan kita sampai ke bagian penting nih, bagian ini apa sih? Nah, kita tuh ada pertanyaan untuk kelas 10 yang tadi udah menyimak tadi. Nah, kira-kira apa sih pertanyaannya, Kak? Coba Kakak Buto Ijo. Nah, buat yang nyimak, apa pesan moral dari cerita ini? Ada yang mau juga guys, satu orang. Ada hadiahnya loh. Oke deh, mungkin hadiah ini kita simpen ya buat satu orang, buat orang pertama yang masuk ke Join English Club gak sih? Betul. Nah guys, kita udah masuk ke bagian yang paling akhir tapi gak kalah penting nih. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional pertama di dunia. Bahasa Inggris adalah bahasa penghubung antar manusia di seluruh dunia. Bayangkan jika kalian bisa menonton film favorit kalian, Mission Impossible, Barbie, apapun itu untuk lelaki dan perempuan tanpa subtitle. Dan jika kalian bisa berbicara bahasa Inggris yang berinovasi, itu akan meningkatkan skill kemampuan kalian sehingga kalian memiliki potensi karir yang lebih luas lagi. Oke, nah maka dari itu kita ajak kalian semua bergabung English Club. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris penting, kenapa harus masuk English Club sih? Nah, jadi kenapa kita harus masuk English Club? Karena di English Club kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dalam bentuk debat ataupun storytelling yang ada lomba-lombanya. Jadi bermanfaat banget untuk kalian dan kalian gak perlu khawatir kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris, karena nanti bakal kita bantu, oke? Nah, maka dari itu kita tunggu kehadiran kalian semua di English Club. Dari kapan sih Siti? Dari kapan sih Siti? Baru 15 menit. Enggak ada lagunya kan? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari tim penelitian OPSI
Jadi teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu opsi? Nah jadi kan ada namanya OSN yaitu Olimpiade Sains Nasional sama ODSN yaitu Olimpiade Olahraga Nasional, Siswa Nasional. Lalu ada juga nih kami dari penelitian namanya OPSI yaitu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti atau tentang karya ilmiah gitu, kalian bisa hubungin kami di sini kalau yang mau join. Kalau misalnya kalian malu ngomong ke guru atau pembinanya, kalian bisa ngomong ke kami. Terus benefit dari ikut opsi ini adalah kalau kalian masuk 100 besar itu nanti dapat sertifikat. Sertifikat itu nilainya gede dan kalian bisa untuk mendaftar kuliah dan itu presentasinya gede banget untuk terima. Lalu opsi itu ada sosial humaniora dan ada yang IPA. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama IPA atau IPS itu bisa banget untuk join ke opsi. Oke, jadi opsi itu bukan semacam eskul, tapi opsi itu seperti lomba tahunan yang udah diverifikasi sama Puspresnas, yang dimana itu udah suatu lembaga yang udah diakuin sama pemerintah. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa lolos, kalian bisa pakai sertifikatnya itu buat masuk ke PTN-PTN dan kuliah-kuliah. Dan itu termasuk benefit terbesarnya. Dan aku juga mau info aja, kan di sini SMA Negeri Jakarta udah mulai 10 tim buat ikut opsi, dan alhamdulillahnya kita semua lolos ke tahap selanjutnya. Terus benefit lainnya itu kita bisa, apalagi kalau misalkan ada penelitian baru, buat kalian yang suka neliti-neliti itu bisa banget, atau kalian yang punya suatu ketertarikan kepada isu sosial itu bisa dituangkan di dalam opsi juga. Habis itu kalian bisa lebih mengetahui atau mengenal orang-orang yang lebih berpengalaman. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut opsi tapi sebenarnya opsi ini masih buat tahun depan, dan buat teman-teman yang masih takut dan khawatir karena kita punya di sini ada 2 pembina, ada Ibu Rati yang di sini sama ada satu Pak Aji. Ibu Rati itu biasanya membantu membina anak-anak IPA dan Pak Aji itu membantu anak-anak IPS. Sama ada dari luar juga guru kita yang sempat ngajar di sini tapi udah pindah, itu ada Bu Lulu ya teman-teman. Nah mereka helpful banget kalau misalkan kalian bingung atau apapun, kalian bisa nanya-nanya. Nah buat teman-teman yang mau join juga, teman buat partner penelitian itu nggak cuman teman sekelas, tapi boleh lintas kelas juga, boleh ajak kakak kelas, boleh sama teman sekelas juga boleh. Nah kita tuh punya 3 tema penelitian, ada ISH, ada MST, sama ada FTL. Ya pokoknya fisika, matematika, sama ada IPS ya. Aku sendiri kebetulan partner aku di samping aku banget. Aku ngambil ISH dan penelitian kita itu ngajar anak-anak SD di 3 sekolah berjumlah 64 anak. Jadi di sini itu kita meneliti sebuah metode pembelajaran baru ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kan kalau di kelas itu biasanya menggunakan metode konvensional. Nah, maka dari itu kita menggunakan metode yang lebih bisa menarik teman-teman sekalian dan juga bisa mengatasi demotivasi sekolah. Nah, jadi kita itu membuat sebuah media pembelajaran RPG. Teman-teman tahu RPG? Oke, role playing game. Jadi di sini konsep ini tuh seperti games, tapi kami jadikan di dunia nyata. Oke, kira-kira seperti itu penelitian kita. Maksudnya kayak kalau misalkan kalau teman-teman tahu film Jumanji itu kan kayak game, tapi dia ada nyawa-nyawanya. Nanti adik-adik yang kita ajarin akan seperti itu konsepnya kurang lebih. Jadi bagi adik-adik yang tertarik nanti bisa join, karena tahun depan itu sistemnya kalian kalau misalnya tertarik bisa ngajuin sendiri, tapi kalau misalnya tahun-tahun kami itu direkomendasiin oleh Bu Rati dan Pak Haji untuk melakukan penelitian. Lalu nanti timeline-nya yang pertama itu kalian membuat proposal kayak rumusan masalah, terus latar belakang segala macam. Lalu setelah itu file hasil proposal kalian diupload ke webnya opsi, lalu nanti ada pengumuman untuk kalian lolos atau tidak. Kalau kalian lolos, kalian turun ke lapangan untuk melakukan penelitian seperti itu. Oke,
Oke, jadi di sini kita bakal ngejelasin secara singkat penelitian apa aja yang udah kakak-kakak di depan ini udah lakuin. Mulai dari aku sendiri, aku tuh di bidang FTR atau yang tadi bisa dibilang bisa ke bioteknologi, tapi lebih ke IPA juga, dengan judul perbandingan efektivitas daya biodegradasi Bacillus cereus, mikrobiota usus cacing tanah dan cacing tanah hidup dalam penguraian plastik PE. Kalau misalkan kalian dengar judulnya kayak ribet banget dan kayak asing banget, tapi secara singkat itu seperti kayak penguraian plastik yang dimana sudah sangat numpuk di dunia ini dan itu bisa dikurangi, dan kita tuh meneliti pakai cacing tanah beserta usus cacing tanahnya ini. Secara singkat gitu sih. Boleh lanjut Kak? Ya. Oke, halo teman-teman. Jadi aku dan Kak Kenzi ini berasal dari bidang FTR juga. FTR juga atau fisika terapan. Nah, FTR ini kalau dicambangkan bisa banyak yang kayak tadi Kak Sila tentang apa, Sil? Cacing tanah. Nah, kalau aku sama Kak Kenzi itu dari bidang sains data. Nah, penelitian kita tuh kayak apa? Jadi secara garis besarnya kita itu membuat website yang berasal dari AI. Nah, websitenya ini dalam bentuk apa? Kita itu seperti apa ya? Jadi kita daripada kita pakai ChatGPT atau AI lainnya untuk menyampaikan apa, kita justru mengalihfungsikan AI ini. Jadi kita minta bikin prompt untuk buat coding HTML, terus kita masukin satu persatu. Karena jujur kita berdua saya sama Kak Raka pun nggak ngerti cara coding. Nah, maka dari itu kita minta bantuan dari AI dan juga kita ingin membuat website untuk mengelola data ekskul dan juga OSIS MPK di SMA Negeri Mampu Jakarta. Soalnya yang saya lihat akhir-akhir ini, kalau dari dulu tuh pengelolaan datanya itu selalu makan waktu yang cukup lama dan juga kadang tidak rapi formatnya atau sistem pengumpulannya itu kurang baik. Itu saya dan Kak Raka membuat website ini. Kami berdua itu ngambil di bidang ISA atau ilmu sosial humaniora. Penelitian kami berjudul FOMO sebagai kamuflase sikap apatisme remaja terhadap isu sosial. Nah, ini gimana rasa FOMO itu atau fear of missing out information bisa mempengaruhi sikap apatisme atau kecuekan para remaja atau anak muda terhadap isu sosial seperti politik. Yang dimana nanti jadi kayak misalnya teman-teman mungkin ngeliat peristiwa-peristiwa jauh ke belakang kayak pilpres dan lain sebagainya, itu kan kadang-kadang kan anak-anak sekarang kan kayak kadang-kadang cuma ikut-ikutan tuh. Nah, dibalik ikut-ikutan atau FOMO ini itu apakah ini tuh sebagai sikap apa ya, pengalih dari apatismenya mereka, atau mereka beneran FOMO untuk cari tahu lebih lanjut? Oke, selanjutnya jadi bagian saya dengan juga kita itu meneliti smoothies. Jadi bagaimana smoothies bisa mengatasi gejala penyakit anemia. Dan smoothies yang kita pakai itu smoothies bayam ya. Jadi kan teman-teman di sini kan kalau misalkan lagi belajar itu banyak yang masih ngantuk. Nah, itu berpotensi kena anemia. Nah, jadi kita mencegahnya menggunakan smoothies bayam. Kenapa? Karena smoothies bayam itu kan ada di sekitar kita ya. Jadi kayak kita tinggal nyari ataupun kita nanam, habis itu kita petik, kita buat smoothies dan kita melakukan uji coba. Nah, jadi tuh uji cobanya itu di pertama kali tuh kita membuat yang namanya smoothies bayam itu. Setelah kita membuat smoothies bayam itu, nanti tuh kita kan udah menseleksi beberapa sampel yang diindikasi tuh mengalami anemia. Nah, itu tuh dalam beberapa waktu ntar kita akan kasih dicoba tuh kayak beras kita suruh konsumsi dari smoothies bayamnya ini, dan di akhir penelitian nanti itu bakal dicek lagi hemoglobinnya apakah menunjukkan lonjakan hemoglobin dari penderita anemia tersebut. Selanjutnya aku ngambil bidang MST yang lebih condong ke kimia. Aku ngambil judul perbandingan pengaruh tingkat toksisitas
deterjen konvensional dengan sabun buah merak. Jadi nanti kita bakal menggunakan alat namanya fotodegradasi fotokatalis tanpa sinar UV. Dan di situ sampel air yang udah kita ambil bakal kita campur sama fotokatalis yang berupa TiO2Fe atau F3O4. Selanjutnya kita juga bakal nyari tahu senyawa apa sih yang bikin buah merak tuh bisa lebih tingkat toksisitasnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan deterjen konvensional. Jadi kalau aku sama partner aku, kita meneliti mengenai bahasa atau di bidang ISH, tepatnya di bahasa dan sastra, dengan judul eksistensi bahasa Indonesia di tengah dominasi bahasa gaul dan budaya asing di media sosial. Singkatnya penjelasannya dari partner. Jadi kan kalian tahu kan kalau misalkan kalian buka sosial media tuh banyak banget kayak bahasa-bahasa asing tuh yang mulai muncul gitu yang dipakai, kayak contohnya Sigma, Skibidi gitu kan, atau bahasa-bahasa TikTok lainnya lah gitu. Nah, terus habis itu kayak kalau misalkan kalian lagi jalan tuh sering banget kan dengar orang lain tuh asbun, nah kayak dia ngomong tuh nggak sesuai dengan bahasa Indonesia tuh yang ada gitu. Nah, jadinya kita cuma mau lihat aja sih kenapa orang-orang sekarang tuh ngomongnya tuh nggak sesuai sama bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar gitu. Itu sih sebenarnya. Aku sama partner aku, karena kebetulan kita juga anak IPS, kita juga ngambil di bidang ISH, yaitu ilmu sosial humaniora. Kita ngambil lebih ke arah budaya, yaitu keterlekatan nilai kesenian gambar kromong terhadap masyarakat modern saat ini. Seperti yang kalian tahu, budaya di Indonesia itu kan banyak banget ya. Nah, kita tuh ngambilnya spesifik budaya Betawi yang mungkin yang tersebar banyak banget di daerah Jakarta ini, yang dimana nanti kita akan teliti apakah nilai-nilai dari gambar kromong itu tuh masih masuk dengan kehidupan atau sosial masyarakat modern ini. Nah, aku udah sama Ijas yang kebetulan ada di sebelah aku, kita ngambil bidang TR atau tingkat terapan, yaitu tentang biokoagulan. Kalian tahu kan kalau misalkan koagulan yang dipakai di kolam renang yang ada di sepatu itu kebanyakan pakai tawas. Nah, kita tuh coba buat gimana kalau misalkan koagulan itu jadi biokoagulan dari biji asam jawa atau tambahan mustika sama biji kelor. Mungkin untuk penelitian kami akan kami lakukan menggunakan sampel airnya, pakai air kali yang depan gocap itu yang terlihat lumayan kotor kan. Nah, kita akan coba untuk menjernihkan air tersebut. Kali aja memang itu efektif. Udah segitu aja. Terus ada sedikit banget tambahan itu, yaitu kalau misalnya ISA nanti bercabang lagi ada ekonomi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik sama kondisi ekonomi saat ini dan mau meneliti, itu bisa banget untuk diteliti. Baik, dari kami cukup sekian. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut opsi teman-teman. Oke teman-teman, jadi sehabis ini kita istirahat terlebih dahulu, tetapi tolong jangan bangun dulu. Jadi kita masuknya ke kelas, nggak langsung rame-rame, oke? Untuk ke kelasnya yang tetap berdiri, tetap duduk, tapi yang berdiri duluan 10-1 dulu. Coba. 10-1 berdiri coba. Untuk fasil 10-1 tolong acaranya acara di sini udah. Di